Kita bukan Mas, bukan apa namanya, bukan mencuri genetik ya. Ini induknya Mas, F2. Lah ini ada. Ini induknya F2. Ya, ini induknya. Nah, ini ada tandanya. Tandanya bahwa dia itu F2. Keluarnya anaknya adalah F3. Anaknya F3 kayak gini ya. Betul Mas ya. Kakinya masih kurang besar. Terus dari segi wajah atap hampir sama ya, sama di sana ya, ada ventilasi udara di situ. Tapi yang membedakan ini full apa namanya atapnya ini Mas? Tembus pandang ini apa ini? Plastik UV Mas. Oh, plastik UV ya, ini ya. Betul. Ini full ini ya? Full Mas. Ya. Karena di sini daerahnya cukup dingin. Beda dengan yang di Lawang. Jadi apa namanya di apa ini fungsinya nanti bisa bila terlalu dingin cuacanya. Panas matahari masih bisa masuk untuk menghangatkan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman, kita kali ini berada di Pujon, Malang. Tempatnya ini juga kandang kambing Burja dan domba Dorsip Malang yang kemarin kita sempat review yang ada di Lawang Malang itu teman-teman. Tapi kita alhamdulillah hari ini mampir di kandang yang berada di Pujon ini. Kandang apa di sini dan seperti apa pemeliharaannya dan nantinya dibawa kemana arahnya, ini kita sudah ditemani oleh Mas Ferry. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore Mas. Apa kabar Mas Ferry? Alhamdulillah baik-baik Mas. Sehat. Ini kandang yang di sini ini Mas Ferry, ini termasuk kandang kemitraan daripada kambing dan domba Dorsip yang di Lawang itu, atau memang ini satu owner yang ada di sana, Pak Alek juga? Iya Pak Alek Mas, ini salah satu kandangnya milik Pak Alek. Kambing Burja dan juga domba Dorsip yang di sini untuk fokusnya untuk breeding Mas. Oh, fokus di breeding ini ya? Fokus untuk breeding. Perkawinannya full blood, mencetak full blood ataupun Dorsipnya. Oh siap ya, khusus awasi sama dorper yang di sini Mas ya? Betul Mas, khusus awasi dan dorper. Ini pujonnya mana Mas ini? Alamatnya ini? Pujonnya Dusun Maron Sebalo, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ya? Iya, Kabupaten Malang. Ini mau ke Malang Kota harus lewati Batu dulu ya? Ya betul. Kebetulan Mas di sini tadi calling-calling sama Pak Alek, langsung mampir ke sini. Ya, siap Mas. Ini yang di sini full blood dorper juga di sini sebagian? Ini satu vlog ini full blood dorper Mas. Ini kawinan-kawinan yang di sini Mas ya? Betul Mas. Sebagian impor atau sebagian kelahiran di sini nih? Kebetulan satu kota ini impor semua Mas. Oh, impor semuanya? Iya, impor semua. Oh, berarti yang ini kelahiran sini nih? Ini kelahiran sini Mas. Tapi ini bukan full blood. Oh, ini bukan full blood? Bukan Mas. Ini F3. F3 ya? Betul. Oh, F3 sudah mendekati full blood Mas ya? Yang membedakan di apanya Mas ya? Membedakan dari segi bulu, terus masih lebar dadanya, kaki-kakinya masih kurang gegar Mas. Ini mohon maaf ya Mas ya. Ini kalau ada orang-orang yang kurang ini ya, ada sebagian juga kurang bertanggung jawab atau apa, ini bisa dibilang full blood ini. Iya betul Mas. Dan juga teman-teman harus benar-benar teliti dan benar-benar seksama antara full blood dan bukan. Kita bukan Mas, bukan apa namanya, bukan mencuri genetik ya. Ini induknya Mas, F2. Lah ini ada. Ini induknya F2. Ya, ini induknya. Nah, ini ada tandanya. Tandanya bahwa dia itu F2. Keluarnya anaknya adalah F3. Anaknya F3 kayak gini ya. Betul Mas ya. Ini yang membedakan yang signifikan Mas. Sekilas kan kalau teman-teman awam atau yang belum tahu kan, wah dibilang full blood dorper, saya yakin ini kena ini. Kena ya. Ya bisa di Mas, bisa siap. Sekalian Mas, kita ambil belajar nih Mas. Enggak apa-apa Mas, dikeluarin lah. Ya, ini gimana? Ini dari segi pantat Mas. Nah, ini dari segi pantat masih belum isi Mas. Terus dari segi apa namanya? Kakinya masih kurang besar. Terus dari segi wajah, biasanya wajahnya kalau yang full blood itu lebih cembung. Oh, lebih cembung gitu ya. Terus lebar dada ini Mas. Oh, lebar dadanya yang full blood lebih lebar. Lebih lebar ya betul. Jadi yang bisa membuat referensi untuk teman-teman kalau apa namanya nantinya bisa mau beternak. Umur berapa Mas? Itu? Ini 1 bulan kurang 5 hari. 1 bulan kurang 5 hari ya. sini ya.
Oh ya juga hampir kayak full blood ya perkembangannya. Iya, 1 bulan kurang 5 hari Mas. Oh, ini kalau yang full blood agak bluer gitu ya? Iya. KMPE-nya bluer nyadil tapi nggak sampai nyadil. Jadi seperti itu teman-teman. Barangkali teman-teman bisa menjadikan referensi nanti untuk pembelian yang full blood-nya. Nah ini di sini biasanya kalau yang full blood gini nanti dijual juga atau kirim ke Lawang, Mas? Kalau untuk full blood ini ada nanti setelah perkawinan, habis itu 45 hari kita USG bunting, nanti ada kandang untuk laktasi Mas, untuk persiapan persalinan, ada di Karangploso. Oh, beda lagi kandangnya? Beda lagi, nanti ada di Karangploso. Bunting ke berapa bulan Mas dibawa ke Karangplosonya? Minimal bunting 60 hari Mas. Minimal bunting 60 hari ya. Bisa dipindah ke sana? Bisa dipindah ke sana. Dan nanti sampai di kandang Karangploso itu dikirim ke Lawang atau ke kemitraan gitu? Kalau di sana langsung sampai melahirkan Mas. Sampai melahirkan. Kalau full blood sampai melahirkan, nanti sampai sapi. Kalau betina, kalau cempenya betina kita fattening lagi di Karangploso. Yang jantan kita kirim ke Bedali untuk fattening di Bedali. Oh, untuk fattening di Bedali. Ya, induknya kembali lagi ke sini untuk kawin. Di sini sendiri kapasitas berapa ekor Mas total yang di kandang sini? Di sini sekarang ini populasi 205 Mas. 205 Mas ya? Oh, 205. Dan dari segi breeding sebenarnya kalau teman-teman itu mau kemitraan juga bisa di sini ya? Ya, bisa. Biasanya langsung dikirim dari sini? Iya. Jadi kalau yang doorship, domba doorshipnya atau F1 itu dikirimnya langsung ke mitra Mas. Bunting dikirim ke mitra, sebagian juga dijual. Sebagian tapi paling apa namanya, sebagian besar dikirimkan ke mitra. Oh, dikirimkan ke mitra? Iya, betul. Jadi yang diambil ketika nanti kembali ke Lawang itu hanya full blood-nya ya? Full blood-nya, ya. Dan saya Mas, kalau tentang manajemen semuanya, meskipun ini satu owner ya, Pak Martinus Alexander ya, Pak Alex ya. Ini dari segi manajemen, keuangan, tata kelola itu sendiri-sendiri atau dijadikan satu dengan yang di Lawang? Dijadikan satu dengan yang di Lawang, Mas. Oh, dijadikan satu dengan di Lawang. Tapi nanti juga ketahuan Mas ya, yang di sini dapatnya berapa? Oh iya, kalau untuk perhitungan seperti itu per kandang ada semua, administrasinya ada. Ya, jadi ini profitnya berapa, di Karangploso berapa, di ada sendiri-sendiri kalau itu. Tapi dalam satu manajemen, satu yang mengelola. Gitu. Dan yang di kandang sini Mas, dengan kapasitas yang sekian itu tentunya juga beberapa kali lipat dengan UMR dong hasilnya ini. Ya kemungkinan seperti itu. Jadi nggak harus peternakan harus gede, ya betul gede Mas. Gitu ya. Ya yang penting kecil, yang penting bisa menghasilkan itu Mas. Meskipun nggak terlalu luas lahannya. Ini kelihatan dari sini lahannya juga nggak terlalu luas banget Mas ya. Ya betul Mas. Tapi cuman efisiensi penataan kandang dan juga isinya mencapai 200-an ekor yang di sini. Ya. Dari sini Mas, untuk pakan dan lain-lain itu SOP-nya sama juga nggak sama yang di Lawang itu? Sama Mas, kalau SOP breeding sama fattening itu semuanya sama. Laktasi semuanya sama, nggak ada bedanya dengan yang di Lawang. Semuanya ada bedanya. Sama. Hanya saja yang membedakan tempatnya saja ya kan? Ya betul. Untuk jam-jam makan juga sama juga? Sama. Manajemen pemberian makan juga sama. Ini sebagian yang di sini ini untuk cetak F1 Mas yang di sini ini. Ini bunting semua Mas. Ini sudah bunting semua, tinggal pendistribusian. Oh, kalau yang bunting-bunting gini pendistribusiannya ke mitra langsung? Iya, sebagian ada yang ke mitra, yang full blood kita ke mana? Ke kandang yang di tadi? Karangploso. Karangploso. Yang dorsipan kita ke mitra Mas. Oh, yang bunting-bunting yang kayak F1 ya, itu langsung ke mitra. Betul. Sekali lagi untuk mengingatkan kemarin tentang paket kemitraannya seperti apa bisa ditonton di video yang lain teman-teman. Jadi pendistribusiannya yang bunting-bunting di sini langsung ke mitra ya, nggak ke Lawang dulu Mas ya? Enggak, jadi langsung tembakan ke mitra Mas. Supaya tidak terjadi nanti stres atau apa. Di sini kita SOP sebelum kirim dikerjakan dulu, setelah itu kita kirimkan. Baru dikirimkan ke sana. Ya betul, supaya aman kebuntingannya supaya aman. Oh, nggih. Dan juga ini Mas ya, untuk paket kemitraannya nanti bisa lihat di konten yang lain atau bisa langsung menghubungi, nanti saya cantumkan ini. Dan salah satu ini untuk mempertahankan di sini jenengan
pengelolaannya di sini sendiri atau sama siapa Mas Ferry ini? Saya ada teman Mas, ada teman saya, ada teman istilahnya menghandle 2 kandang sini sama Karangploso ada 2 orang. Jadi untuk apa namanya kayak petugas cukur bulu, potong kuku, dan lain-lain, pengobatan itu ada. Saya bersama teman saya Reval. Oh Mas Reval itu ya. Jadi nggak cuman ini Mas ya, nggak cuman dorpernya, awasinya juga ada ya? Ada Mas. Kalau awasi di sini ini juga kemitraan atau di kalau ke sana, yang awasi ke Bedali Mas. Oh ke Bedali langsung ya? Ya, ke Bedali. Ke Lawang untuk diperah Mas. Oh nantinya diperah semuanya ya, ini? Ya, nanti diperah semua. Ini ada untuk proses awasinya. Awasi ini ada sebagian untuk awasi juga ya? Dan dorper ini dicampur nggak apa-apa Mas? Ini untuk kandang apa yang di sini? Ini kebetulan kandang betina lepas sapi. Jadi cempenya barusan sapi ini kita tampung sementara di sini untuk sedikit digemukkan, perbaikan pakan, nanti setelah itu 1 minggu atau 10 hari lagi kita kawinkan Mas. Oh ini betina yang dorpernya yang ini? Ini betina semua Mas. Oh ini betina semua. Saya kira ini tadi jantan ini. Ini betina semua. Yang full blood Mas ini ya? Ini full blood ya. Kalau awasi yang di sini kebanyakan ini? Ini full bloodnya ada 1, 2, 3 ini Mas. Ada 3 ekor. Sebagian F1 kayak gitu? Sebagian F1 ya. Cuman hanya saja ini yang F1 apanya awasinya nantinya dibawa ke sana Mas ya? Ini nanti kawin Mas ini nanti. Oh kawinnya di sini tetap? Iya tetap di sini. Yang dibawa ke sana? Ya, nanti gantian sama yang vlog sana itu. Soalnya setelah selesai kawin nanti kita setting lagi kandang kawin untuk perkawinan selanjutnya. Oh ini kandang kawin yang di sini? Ya yang kandang di paling ujung itu Mas. Jadi dibeda-bedakan Mas ya? Iya. Ini untuk betina-betinanya ada yang full blood, ada yang F1 gitu? Iya, sebagian besar F1 Mas, full bloodnya kalau nggak salah ada 3 ekor, 3-4 ekor. Ini yang pejantannya ya Mas? Ya, ini pejantannya ya. Ini kayaknya yang ini Mas ya, yang dedengkotnya sini agak tua yang ini? Atau bukan belum? Ini malah muda lah, lebih mudahan ini Mas. Oh, lebih mudahan? Iya, lebih mudahan. Tapi mungkin memang karakternya seperti ini ya? Karakternya agak kelihatan tua gitu. Untuk perawatannya antara awasi dan juga dorpernya sama? Sama meskipun Mas. Kan pada dasarnya kan beda ya Mas untuk pedaging sama perah gitu? Iya, tapi kalau untuk perawatan, pakan, pengobatan, treatment yang lain itu sama semua. Sama semua? Sama, nggak ada bedanya. Nah seperti ini, dan juga yang menjadikan kesuksesan ternak domba itu selain juga perawatannya, tentunya juga pemasaran dan juga ditunjang simbiosis mutualisme antara lain dengan salah satunya adalah kemitraan Mas ya? Iya betul Mas. Kemitraannya banyak Mas sih, yang kalau yang dari sini aja? Khususnya untuk domba Dorship dan kambing Burja ini cukup banyak Mas. Cukup banyak. Jadi kemitraan kandang-kandang peternak, kemitraan di mana? Di daerah Malang Selatan sana cukup banyak. Oh di Malang Selatan ya? Di Malang Selatan. Dan setelah ini untuk awasinya sendiri kemarin juga sempat disinggung oleh Pak Alek bahwasanya nantinya ke depan produksi susu Mas ya? Betul. Tapi nanti produksi susunya di sini juga atau hanya di Bedali aja? Di Lawang. Oh di Lawang di Bedali aja ya? Difokuskan di Lawang. Difokuskan di sana. Itu untuk sistem pemandian, penjemuran lain-lain ada juga atau enggak Mas? Atau langsung terkena sinar matahari dari ini kan? Kalau di sini yang treatment itu cuman pejantannya Mas. Jadi pejantannya seminggu 1 kali itu kita berikan jamu, kita mandikan, terus kita dijemur lah ya, seperti itu kalau memang cuaca memungkinkan ya. Jamunya semacam herbal gitu atau gimana Mas ini? Jamunya cuman pakai telur Mas. Oh telur ya? Telur Jawa itu, telur Jawa sama madu, sama bawang putih, ya, kecap. Ini untuk kandang Mas ya? Ini kayaknya untuk atap hampir sama ya, sama di sana ya, ada ventilasi udara di situ. Tapi yang membedakan ini full apa namanya atapnya ini Mas? Tembus pandang ini apa ini? Plastik UV Mas. Oh plastik UV ya, ini ya? Betul. Ini full ini ya? Full Mas. Ya. Karena di sini daerahnya cukup dingin. Beda dengan yang di Lawang. Jadi ini fungsinya nanti bisa bila terlalu dingin cuacanya. Panas matahari masih bisa
masuk Bisa untuk masuk. menghangatkan badannya ternak. Tapi nggak terlalu kepanasan juga Mas ya? Enggak Mas. Iya. Ah, Karena ada peredamnya paranet ini Mas. diperedam di paranet ini. Ya? Iya. Dan ini enggak nih Mas ya? Awet tetap ada awetnya nih. Awet Mas. Ini Mas. Ini sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, sudah 4 tahun. Sudah seperti ini. Nih teman-teman bisa saksikan di atasnya atapnya. Barangkali itu menjadi referensi untuk pembuatan kandang domba di tempat teman-teman semuanya. Dan untuk semuanya keseluruhan sama Mas ya. Kandangnya kayaknya saya lihat campuran kayu dan besi sama yang di Bedali Lawang itu. Sama Mas. Duluan mana ini sama yang di Bedali itu? Duluan sini Mas. Oh duluan sini malah ya? Ya, duluan sini. Oh. Di sini tahun 2018-an. 2018. 2018. Oh, terus Sudah. pengembangan yang langsung besar di Bedali itu. Di Bedali Lawang, nggih. Hmm. Karena di sini memang tanahnya tidak memungkinkan untuk Pengembangan. yang cukup besar, akhirnya Pak Alek milih ada tanah di Bedali itu. Oh, di Bedali. Nggih. Oke. Kalau yang di Karangploso sama sini duluan mana? Hampir bareng. Hampir bareng sama di sini. Iya. Oh. Kalau yang di Karangploso itu kapasitas berapa, Mas Ferry? Sama Sini. sama 200-an 200-an ekor. Dan saya Mas Ferry ini sebagian juga pakannya ini kita singgung pakannya ya. Di Bedali kan kebanyakan fresh ya. Kalau di sini silase. Silase Mas, iya. Kita mensiasati karena kan rumputnya kita ambil dari sana Mas. Jadi kirim ke sini dalam bentuk silase ditong-tong seperti ini. Sini. Oh, jadi pakannya full kirim dari sana dari ya? sana. Baik konsentrat ataupun pakan hijauannya. Nggih. Tapi hijauannya di sini full untuk silase. Silase, nggih. Dan untuk harga-harga tentunya sama Mas ya, sama. Langsung bisa sama. menghubungi ke admin Kambing Burja dan Domba Dorsip. Untuk kambing burnya belum ada Mas ya di sini. Di sini dulu waktu pertama kambing bur di sini Mas. Habis itu terus Pak Alek pengembangan di sana, akhirnya di sini fokus untuk dorper sama awasinya. Iya. Oh, fokus itu saja. Iya, fokus itu. Siap Mas Ferry, nih keren-keren ya dombanya di sini. Nah, malam nggak ada yang jaga Mas ini atau rumahnya dengan Ada Mas. Ada yang jaga. Siap. Tapi nanti kalau ada menghendaki domba-domba yang di sini tetap menghubungi ke Pak Alek atau adminnya ya Mas ya. Betul. Tentang lain-lain, jenengan juga ini Mas ya sering berkunjung ke Bedalinya. Saya ya nggak terlalu sering Mas. Saya yang ditugaskan untuk di sini sama di Karangploso. Oh, sama di Karangplosonya. Kalau yang di Karangploso kandangnya seperti ini juga? Sama Mas. Oh, sama persis seperti ini. Berarti semuanya sebenarnya pada dasarnya sama persis, cuman yang membedakan cuman atapnya saja ya. Atapnya ya. Karena di Karangploso juga atapnya pakai esbes itu Mas. Oh, esbes. Iya. Berarti yang pakai plastik UV cuman sini saja ya? Pakai di sini. Enggak, karena udaranya dingin memang. Ya, dingin, nggih. Jadi makanya udara dingin itu cocok untuk breeding gitu Mas. Oh iya. Jangankan domba, manusia pun suka di tempat-tempat dingin breedingnya. Siap Mas Ferry, mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa Mas. Kembali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Ferry. Dan ini mohon maaf mendadak sekali ini. Oke, sama-sama. Siap-siap, tambah berkah, tambah sukses untuk Mas Ferry dan juga untuk Kambing Burja dan Domba Dorsip Malang, dan juga untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, berkah, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.